orang yang rajin ibadah alun tentu alim. Orang yang ahli ibadah alun tentu alim. Kenapa? Ada orang yang rajin ibadahnya tapi ilmunya seneknya. Maka di dalam tasawuf itu ada dibahas manakah yang lebih baik, orang alim fajir daripada orang jahil tapi ahli ibadah. Nyoko alim kok ilmunya banyak tapi ibadah tidak muah. Ilmunya banyak tapi rajin gue doso. Ada seorang lain ilmu sangine tapi ibadahnya rajin. Mana rancak? Sebenarnya tidak ada rancak. Dan paling rancak itu dan bodoh rajin beraja. Dan orang lakunya banyak ilmu, rajin-rajin mengamalkan ilmu itu dan rancak. Tapi kalau nan samu-samu buruk keduanya mana lebih rancak? Maka dijelaskan dalam kitab Marakil Ubudiyah, kitab tasawuf salah satunya yang dipelajari di pesantren. Yang dijelaskan di situ kata beliau, diuji orang yang pertama orang jahil yang rajin ibadah tadi kok diuji. Baca cara ujinya. Katikunya sedang rajin ibadah, sedang zikir, sedang sholat, sedang ibadah, rupanya datang cahayu. Kemudian cahayu itu ngecek ke orang yang jahil tapi rajin ibadah tadi. Kecek cahayu. Wahai hambaku, aku adalah Tuhan engkau dan ibadah engkau telah aku terima, dan mulai saat ini engkau tidak perlu lagi untuk ibadah. Kecek orang jahil tuh boh, alhamdulillah iku banana nambut Tuhan. Padahal kira-kira nan datang tuh itu Tuhan. Dan datang lo cahayu itu ke orang yang alim tapi rajin gue maksiat. Kecek cahayu itu apa? Hai orang ahli maksiat, dosa engkau lah ambu ampuni. Sekarang gue dosa banyak-banyak, ambu Tuhan engkau budak ambu. Kecek orang alim nabi dosa itu apa? Dibuka atau rompai dilakak aja cahayu. Pai engkau wahai setan terkutuk, malu Tuhan baruku, malu Tuhan baban tua. Berarti nyon orang alim faham, walaupun nyon alun mengamalkan ilmunya sepenuhnya, tapi nyon tahu ilmunya. Yang Allah yang dijadikan Tuhan itu yang Rabb semesta alam itu, yang baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifatnya Rabb yang kita sembah tuh, Rabb yang kita jadikan Tuhan, yang tidak kita sembah kecuali Dia, yang tidak kita pinta pertolongan kecuali Dia. Dia. Itulah yang Allah sifati dirinya dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Orang alim ngarati cahayo kok makhluk, yang cahayo kok adalah makhluk, sedangkan Allah menyebutkan mensifati dirinya dalam Al-Quran, Allah itu berbeda dengan makhluk. Lain namanya tak kicua. Tak namanya tak kicua. Berarti saburuk-buruknya orang alim jauh lebih rancak daripada orang jahil. Maka ilmu itu adalah satu-satunya jalan bagi awak untuk bisa mencapai ridho Allah. Tapi yang harus diketahui dari orang alim, kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya, masuk neraka lebih dulu daripada penyembah berhala. Maknanya apa? Yang paling rancak itu beriman, berilmu, dan beramal. Sedangkan ilmu itu syaratnya bitta'allum. Ilmu itu syaratnya harus dipelajari. Maka ditanya orang, anak apa kamu? Anakmu pak menuntut ilmu. Pak maka harus dituntut ilmu tuh. Ilmu tuh syarat mendapatkannya harus
Kalau dalam hadisnya talak tuh harus dicari. Mencari itu butuh usaha. Makanya salah satu usaha awak untuk mendapatkan ilmu, jalan lawak dari rumah awak datang ke surau, bagian dari usaha.